Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan seluruh calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang ia panggil menyatakan bersedia membantu dirinya di kabinet pemerintahannya ke depan. Prabowo mengatakan pemanggilan ini merupakan ujung dari proses yang panjang. Sebelum mengundang, Prabowo mengaku telah melakukan pemantauan dan diskusi bersama timnya. Ia mengatakan pemanggilan ini hanya mengonfirmasi dan meyakinkan mereka untuk bergabung. Menurut Prabowo, semua calon menteri menyatakan siap membantu. Pada hari Senin kemarin, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Hari ini Prabowo akan memanggil lagi sejumlah tokoh untuk dikonfirmasi kesanggupannya menjadi bagian dari kabinet Prabowo Gibran. Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Prabowo Subianto juga menegaskan dirinya telah mengajak seluruh partai bergabung di pemerintahan. Beberapa di antaranya mengirimkan calon dari kalangan teknokrat, bukan dari pejabat partai. Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan, saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional, ya. Termasuk PDIP ya, Pak? Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Oke, ya, terima kasih. Sebanyak 49 tokoh terpantau dipanggil dan menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Tokoh-tokoh tersebut mendatangi kediaman Prabowo sejak Senin siang hingga Senin malam. Beberapa di antaranya adalah wajah-wajah lama yang merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Ada juga tokoh dan politisi partai. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko mengatakan semua tokoh yang dipanggil hari ini adalah sosok yang bakal jadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran nanti. Dari sekian tokoh yang mendatangi kediaman Prabowo, hanya 4 orang yang secara gamblang mengungkap hasil pertemuan tersebut. Termasuk secara terang-terangan menyebut pos tugas yang bakal ditempatinya. Mereka adalah Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, politisi Golkar Maman Abdurrahman jadi Menteri UMKM, dan Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan. Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Saya tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya terkait di bidang hukum hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu. Yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari itu di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Beberapa tokoh politik, profesional, dan pengusaha menyambangi Kertanegara 4, kediaman pribadi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kedatangan mereka disebut untuk mempertegas apakah tokoh-tokoh ini siap membantu Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 tahun ke depan. Lantas siapa saja yang hadir? Berikut informasinya untuk Anda.